Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang keseimbangan partikel, di mana di partikel itu benda itu hanya mengalami translasi saja, sehingga hanya memiliki syarat sigma F sama dengan 0. Sekarang kita akan belajar untuk keseimbangan benda tegar. Nah, kalau benda tegar, dia dikatakan seimbang ketika dia tidak bertranslasi dan tidak berrotasi. Karena di sini dia bisa berputar atau mengalami rotasi karena memiliki engsel di sini. Nah, karena dia memiliki engsel dan dapat berotasi, jadi ketika dia dibilang seimbang, dia harus tidak bergerak. Berarti syarat untuk keseimbangan benda tegar ini adalah sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma torsinya adalah sama dengan 0 juga. Jadi ada dua syarat. Nah, langsung saja kita akan kasih soal untuk pembahasannya biar kalian tidak bingung bagaimana sih cara menggunakan syarat ini. Nah, saya punya contoh seperti ini. Ini biasa dipakai kalau kita ada di pinggir jalan. Terus ini dipakai untuk menggantung plat nama atau apapun itu. Nah, saya memiliki batang AB yang bermasa 2 kilo. Nah, batang ini memiliki panjang 2 meter dari A sampai B. Kemudian di titik C diikat pada tali seperti ini, di mana AC itu adalah 3/4-nya AB. Nah, kemudian dia itu dipakai untuk menggantungkan beban 5 kilo. Kalian disuruh menentukan tegangan tali di sini berapa, dan kemudian gaya engsel, gaya yang ada di engsel. Oke, kita akan coba dengan menguraikan gaya-gaya yang ada di sini dulu terlebih dahulu. Oke, kita gambar. Pertama ada berat beban, berarti 50 Newton. Kemudian ada berat batang karena batangnya punya massa. Nah, kalau di sini tidak disebutkan homogen atau heterogen, kita anggap sebagai bendanya homogen. Kalau homogen berarti titik beratnya ada di tengah-tengah ya. Jadi ini ada di tengah-tengah 20 Newton seperti itu. Kemudian di sini ada tegangan tali. Oke. Kemudian di engsel nanti juga ada gaya engsel. Nah, gaya engsel arahnya kemana? Nanti kita cek dari mana. Di sini karena dia menempel pada tembok, berarti dia punya yang kita sebut sebagai gaya normal, berarti N. Kemudian si engsel ini akan menahan benda ini jatuh, berarti di sini akan ada gaya tahan, kita sebut sebagai F. Nah, karena ada dua gaya pada engsel ini yang arahnya ke atas dan ke samping, berarti resultan gaya engselnya adalah ke kanan. Nah, ini yang kita sebut sebagai gaya engsel. Gitu. Nah, sekarang kita cek dulu nih. Saya kan akan mencari tegangan tali. Dari mana? Di sini. Nah, karena ini masih miring, lebih baik kita uraikan saja ya. Saya uraikan berarti ke atas dan ke samping. Oke. Kalau ke atas karena sudutnya di sini 53, berarti ini namanya T sin 53. Dan yang ke samping ini baru namanya T cos 53. Oke. Nah, saya mau nyari T, jadi saya otomatis nyari T sin 53. Kalau saya gunakan syarat sigma F0, berarti ini ada di sumbu Y. Karena ada di sumbu Y, berarti sigma F di sumbu Y sama dengan 0. Sigma F di sumbu Y ada T sin 53, ada F, ada 20, dan ada 50. Tapi di sini ada T sin 53 ditambah F tahan yang ini, kemudian dikurangi 20, kemudian dikurangi 50 sama dengan 0. Sayang sekali F-nya kita belum tahu, jadi kita tidak bisa pakai ini. Oke, kemudian kalau kita pakai syarat kedua, sigma F X sama dengan 0. Kalau saya mau pakai syarat kedua ada T cos dan M. Kita anggap T cosnya yang positif, apa? Kalian mau M yang positif juga boleh. Min N sama dengan 0. Sayangnya saya juga tidak tahu N-nya, berarti saya belum bisa memakai syarat yang ini. Oke, syarat yang terakhir, sigma torsi sama dengan 0. Oke, saya akan pindah ke sebelah bawah saja ya, agar lebih luas. Jadi sebelah sini. Syarat berikutnya adalah sigma torsi sama dengan 0. Nah,
Kalau kemarin kita sudah belajar bahwa torsi itu tergantung porosnya ada di mana, nah ini adalah perputarannya ada di titik A, berarti torsinya adalah poros di A. Oke, nah berarti ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi kita ingat-ingat lagi bahwa torsi karena gaya yang ada di poros itu nilainya selalu 0. Jadi yang ini dan ini tidak perlu kita hitung, karena pasti hasilnya adalah 0. Kemudian T cos 53 menuju poros. Kalau menuju poros, berarti hasilnya juga akan 0. Berarti yang ini tidak perlu kita hitung. Jadi saya tinggal punya 1, 2, dan 3 torsi saja yang mengakibatkan si engsel ini berputar. Kalau ini saya kasih nama 1, ini saya kasih nama 2, dan ini saya kasih nama 3. Oke, kita coba torsi 1. Nah, kita cek arahnya akan kemana kalau saya punya batang poros di A, kemudian saya tarik ke bawah, saya kasih gaya ke bawah. Dia akan berputarnya searah jarum jam, berarti minus torsi 1. Kemudian torsi 2, poros di A, saya kasih gaya ke bawah. Dia juga akan muter searah jarum jam, berarti minus torsi 2. Torsi 3, saya punya poros di A, saya kasih gaya ke atas, berarti muternya berlawanan jarum jam. Jadi plus torsi 3 sama dengan 0. Kalau saya mau nulis, berarti saya pindah ruas menjadi torsi 1 ditambah torsi 2 sama dengan torsi 3. Oke, kita masukkan. Torsi adalah F kali R. Harus ingat ya. F-nya adalah 20. 20 dikali R-nya yang tegak lurus. Berarti antara titik A ke sini berapa? Oh, tadi kan kita sudah tahu bahwa ini udah di tengah-tengah, berarti setengahnya dari 2, berarti 1 meter ya. 1 ditambah torsi 2, 50. Jarak dari A ke titik ini adalah 2 meter, berarti 2. Sama dengan torsi 3. Torsi 3 itu T dikali sin 53 dikali jarak dari A ke titik C. Tadi 3/4-nya 2. Berarti adalah 1,5. Oke, kita masukkan di sini adalah 20 ditambah 100 sama dengan 4/5. T dikali 1,5, 1,5. Berarti ini adalah 120 sama dengan 1,2 T1. 4 dikali 1,5 adalah 6/5, berarti 1,2. Berarti saya dapat T1 nya adalah 120 per 1,2. Jadi T1 adalah 100 Newton. Oke, saya sudah ketemu T1. Ini jawaban untuk yang A. Oke, ini adalah jawaban untuk A. Nah, nanti kita coba di video berikutnya untuk jawaban yang gaya engsel.